101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Semester, apa kabar Anda di kesempatan di siang hari ini di Jurnal Palembang ya, untuk edisi di 15 April 2020. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Sumarjono Saragi selaku Ketua Apindo Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan bertanya kurang lebih sedikit banyaknya mengenai dampak dari virus corona khususnya untuk kegiatan bisnis di Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Pak Sumarjono. Selamat siang Bang Misti, selamat siang Smart FM, di mana saja Anda berada. Ya, apa kabar Pak Sumarjono ini di kesempatan di siang hari ini? Alhamdulillah masih sehat dan masih semangat Pak ya. aman. Jangan tidak aman Pak. Walau sudah mulai mati gaya karena di rumah terus. Oh, Bapak WFH ya, nggak keluar. Oke Pak Sumarjono, ini kan Anda sebagai Ketua Apindo Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai pengusaha juga. Nah, Ya, boleh diinformasikan kepada pendengar Sumatera FM khususnya yang mendengarkan siaran kita di kesempatan siang hari ini dampak corona sendiri terhadap khususnya untuk perusahaan perkebunan Pak ya. Kita tahu bahwa Sumatera Selatan kan itu spesialis pengekspor karet, sawit, dan hasil bumi lainnya. Nah, ini Bapak melihat hingga sampai saat ini bagaimana Pak Sumarjono, Anda melihatnya, dampaknya? baik Bang Misti, terima kasih. Ya, kita bersyukur secara faktual bidang atau sektor pertanian perkebunan masih belum merasakan dampak yang sangat serius akibat dari COVID-19, Iya. dan dibuktikan diperkuat juga dengan hasil studi ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Dunia. Salah satu sektor yang paling rendah risiko ancaman wabah COVID-19 adalah pertanian perkebunan. Seperti itu Pak ya. Yang paling tinggi itu adalah jasa, pariwisata, perhotelan, retail, perdagangan, transportasi gitu. Jadi oleh karena itu, karena perkebunan pertanian merupakan juga salah satu sektor kunci dan strategis bagi Sumatera Selatan, tugas kita menjaga ini jangan sampai terimbas. Pertama itu tadi, kita sudah terlanjur tergantung dengan sektor ini, khususnya para pekerja, begitu banyak orang di sana. Kedua, sektor ini, pertanian, perkebunan, menjadi salah satu sumber pengaman pangan dan energi kita. Jadi, oleh karena itu tugas kita, dan kita sudah ambil langkah-langkah yang proaktif supaya memastikan semua protokol dijalankan, dipatuhi, dan secara terus-menerus dievaluasi. Seperti itu. Jadi memang dampaknya tidak begitu Pak Sumarjono ya. Jangan sampailah seperti itu untuk khususnya kita yang ada di perusahaan perkebunan seperti itu Pak ya. Ya, pertama diuntungkan karena karakteristik perkebunan itu kan di daerah pedalaman. Tapi sekaligus juga itu risiko tinggi karena ketika terjadi infeksi, fasilitas infrastruktur sistem kesehatan tidak memadai. Oleh karena itu, pilihan yang paling strategis adalah mengamankan, jangan sampai ada kasus infeksi begitu. Seperti itu. Nah, Pak Sumarjono, tadi kemungkinannya akan sedikit fatal jika terjadi infeksi khususnya untuk di pedalaman. Nah, pengawasan seperti apa Pak yang sebenarnya sudah dilakukan khususnya untuk karyawan-karyawan kita yang ada di perkebunan ini Pak Sumarjono? Pertama, salah satu media penularan itu adalah interaksi orang kan. Oleh karena itu, pintu-pintu masuk ke areal perkebunan di mana biasanya itu sangat terbatas dan punya pos penjagaan yang sudah ada begitu. Itu pertama kita perkuat, kita perketat, dan kita sensor dengan berbagai alat-alat, termasuk prosedur yang sudah banyak dianjurkan oleh pemerintah. Jadi intinya langkah pertama
mengontrol secara ketat pintu keluar masuk atau akses ke perkebunan ke pihak luar. Kemudian di dalam kebun, dari kebun ke perumahan-perumahan hal yang sama juga dilakukan. Seperti itu. Orang pulang dari kebun atau mau ke kebun harus menjalani protokol yang sudah ada dan dibuat secara spesifik di kebun. Yang paling banyak interaksi itu adalah salah satunya pabrik kelapa sawit, karena dia menerima TBS atau buah sawit dari para petani. Ini pintu-pintu masuk ke pabrik itu salah satu yang harus sangat dijaga benar. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan seperti itu diharapkan bisa membatasi interaksi orang sehingga penularan resikonya bisa diredam. Seperti itu. Nah, ini Pak Sumarjo, kita tidak berandai-andai yang buruk Pak ya. Seandainya memang perkebunan juga akan terdampak yang signifikan terhadap wabah dari pandemi corona ini ada hal apa Pak yang sudah khususnya dari Apindo sendiri sudah menyiapkan apa ini?